Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Goku bertarung melawan Jess dan juga Barta. Goku akhirnya bisa menumbangkan Barta dengan kekuatannya yang sangat overpower. Jess yang berhasil melarikan diri, dia pun segera memberitahu Kapten Ginyu tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Kapten Ginyu yang tidak terima atas kekalahan dari anak buahnya, dia pun langsung meluncur menuju ke tempat Goku dan juga yang lainnya. Di tempat lain, Frieza berhasil mengumpulkan ketujuh bola Dragon Ball. Frieza pun menuju ke tempat dari Saikoro dengan menggunakan kecepatan penuh untuk mengetahui password yang dimiliki oleh bola Dragon Ball yang berada di planet Namek. Kita kembali ke tempat Goku. Goku memerintahkan kepada Gohan dan juga Krillin untuk menggunakan radal bola Dragon Ball dan mencari bola Dragon Ball yang lain. Jika dia telah selesai dengan Kapten Ginyu dan juga Jess, maka dirinya akan menyusul mereka berdua. Namun Vegeta yang telah ditolong oleh Goku bukannya membantu Goku untuk bertarung melawan Jess dan juga Kapten Ginyu, dia malah melarikan diri dari tempat tersebut. Goku yang lengah akibat melihat Vegeta yang melarikan diri dari tempat ini, dia malah terkena serangan dari Kapten Ginyu yang memanfaatkan kelengahan Goku. Dan pada akhirnya terjadi pertarungan di antara Goku dan juga Kapten Ginyu yang cukup seimbang. Vegeta yang telah melarikan diri dari pertempuran, dia pun berharap kalau Goku dan juga Kapten Ginyu akan membunuh antara satu sama lain. Setelah itu Vegeta berniat untuk mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball yang telah diambil oleh Frieza untuk mendapatkan hidup abadi agar bisa menjadi orang terkuat di alam semesta. Kita kembali ke tempat Goku dan juga Kapten Ginyu yang masih melanjutkan pertarungan sengit di antara mereka berdua. Sementara Jess masih menonton pertarungan yang dilakukan oleh Kapten Ginyu dan juga Goku yang cukup seimbang. Super Fighting Baga! 足が逆だ。変わった構えすんだな。なんだと。貴様には自信だな。幸せでその自信を持った。Namun di sini Jess ternyata juga turut ikut campur pada pertarungan di antara Goku melawan Kapten Ginyu. Jess menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Goku yang membuat perhatian Goku pun teralihkan. Di saat Goku lengah tersebut, Kapten Ginyu segera mengunci Goku yang membuat Goku sangat kesulitan untuk melepaskan diri dari kuncian Kapten Ginyu. うまく動きを止めてやった。
Goku yang terpojok akibat terkena kuncian dari Kapten Ginyu. Dia pun berniat untuk menggunakan jurus Kaioken agar bisa terbebas dari kuncian Kapten Ginyu. Tapi Kapten Ginyu malah melepaskan kunciannya kepada Goku dan menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Jazz sebagai sebuah gertakan untuk Jazz agar dia tidak ikut campur pada pertarungannya melawan Goku. Wah, sepertinya Kapten Ginyu ini salah satu petarung yang cukup sportif ya. Setelah Kapten Ginyu melepaskan Goku dan juga memberikan peringatan kepada Jazz, Kapten Ginyu meminta kepada Goku untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya disembunyikan oleh Goku. Karena Kapten Ginyu menyadari kalau sebenarnya Goku masih belum benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Kapten Ginyu masih meremehkan kekuatan Goku. Walaupun Goku nanti meningkatkan kekuatannya, Goku hanya akan mentok di angka 85.000 di skuternya ini. Goku yang merasa diremehkan, dia pun meminta kepada Kapten Ginyu untuk mengecek daya tempur miliknya dengan menggunakan skuter tersebut. Goku segera mengaktifkan jurus Kaioken dan meningkatkan kekuatan yang ia miliki. Betapa terkejutnya Kapten Ginyu karena melihat kekuatan Goku yang semakin lama semakin meningkat, bahkan melampaui ekspektasi yang dimiliki oleh Kapten Ginyu. Bahkan daya tempur yang dimiliki oleh Goku sudah lebih dari angka 100.000. Jazz yang melihat kekuatan dari Goku yang terus meningkat, dia pun sangat terkejut karena kekuatan yang dimiliki oleh Kapten Ginyu hanya sampai 120.000 saja. Ketika kekuatan Goku telah mencapai 130.000, membuat Kapten Ginyu benar-benar frustasi karena ada orang yang bisa untuk melampaui kekuatan yang ia miliki. Kapten Ginyu pun berusaha untuk menyerang Goku, tapi sepertinya kekuatan Kaioken milik Goku tidak mampu untuk dibendung oleh Kapten Ginyu. Tak lama, Goku pun menghentikan peningkatan kekuatan yang ia lakukan saat ini. Kapten Ginyu yang kembali mengecek daya tempur milik Goku sangat terkejut karena kekuatan milik Goku saat ini telah mencapai 180.000. Goku pun terus terang kepada Kapten Ginyu dan juga Jazz kalau dia masih bisa meningkatkan kekuatannya lagi jauh lebih kuat daripada kekuatan yang ini. Berarti Goku masih menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya kepada Kapten Ginyu dan juga Jazz. Setelah menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Kapten Ginyu, Goku pun segera melepaskan kekuatan Kaiokennya dan kembali ke mode basic. Melihat kekuatan Goku yang begitu mengerikan, Kapten Ginyu bahkan dibuat sampai keringat dingin menyadari kalau orang yang berada di depannya ini adalah orang yang sangat kuat.
Shin berpindah ke tempat Saikoro. Di sini Saikoro membangkitkan kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh Dende. Selanjutnya Saikoro meminta kepada Dende untuk pergi ke tempat dari orang-orang bumi agar Dende mampu membantu mereka pada pertempuran yang sedang mereka jalani saat ini. Setelah mendapatkan perintah dari Saikoro, Dende pun langsung meluncur untuk menuju ke tempat dari Gohan dan juga Krillin. Di tengah perjalanan, Dende berpapasan dengan Frieza. Frieza yang melihat Dende, dia pun membiarkan Dende pergi karena dia berpikir kalau Dende hanyalah seorang lalat yang tidak pantas untuk bertarung melawannya. Singkat cerita, Frieza pun telah sampai di kediaman dari Saikoro. Tiba-tiba Nel keluar dari dalam kediaman dari Saikoro untuk menghadapi Frieza. Frieza pun mencoba berbicara baik-baik dengan Nel untuk memberitahukan cara mengaktifkan bola Dragon Ball. Tapi Nel tidak mau memberitahukan cara tersebut dan meminta kepada Frieza untuk pulang saja. Tak lama ada 3 orang pemuda dari Namekian datang ke tempat itu untuk menghadapi Frieza. Frieza と言ってドラゴンボールで邪悪な者に教える。Frieza yang melihat kedatangan dari ketiga Namekian tersebut segera mengecek daya tempur milik mereka bertiga. Saat Frieza mengecek daya tempur dari mereka bertiga, ternyata mereka hanya memiliki daya tempur 10.000 saja dan membuat Frieza menjadi cukup tertawa. Nah, Nel pun mengatakan kepada 3 Namekian itu kalau mereka tak sebanding dengan Frieza. Tapi ketika Namekian tersebut mengatakan kalau mereka tetap akan bertarung melawan Frieza, walaupun hanya bisa memberikan 1 atau 2 pukulan kepadanya. Ketika Namekian itu pun segera bersiap-siap untuk bertarung melawan Frieza. Di saat pertarungan akan dimulai, dengan sangat mudahnya Frieza mampu menghabisi ketiga Namekian tersebut. Yamero! Yameru nda! Omae tachi no kanau wa ore tachi datte. Yamero! Saikyou Lord sama wo tanomda zo! Setelah menghabisi ketiga Namekian tersebut, Frieza segera menghampiri Nail yang saat ini keringat dingin melihat kekuatan Frieza. Nah, Frieza pun meminta kepada Nail untuk memberitahu kata sandi dari bola Dragon Ball, maka dirinya tidak akan membunuh Nail. Tapi Nail sepertinya menolak tawaran dari Frieza tersebut dan memilih bertarung melawannya. Tapi sebelum melakukan pertarungan, Nail pun segera mengatakan sebuah hal. Jika di dalam kediaman tersebut ada 1 orang Namekian yang bernama Saikoro, ketika Frieza nanti membunuh Saikoro, maka bola Dragon Ball juga akan ikut lenyap. Untuk membuktikan perkataan dari Nail, Frieza pun segera melubangi kediaman dari Saikoro untuk melihat sosok dari Saikoro tersebut. Setelah bertemu dengan Saikoro, Frieza pun menyimpulkan kalau Saikoro pasti tidak akan membiarkan kata sandi dari bola Dragon Ball keluar dari dalam mulutnya. Nah, Frieza pun akan mengancam Saikoro agar memberitahu kata sandi dari bola Dragon Ball dengan membunuh Nail di tempat ini. Tapi Saikoro mengatakan kalau Nail adalah salah satu Namekian terkuat, yang mana Frieza pasti tidak akan dengan mudah mengalahkan Nail. Mendengar perkataan dari Saikoro membuat Frieza menjadi cukup tertarik bertarung melawannya. Kita kembali ke tempat dari Kapten Ginyu yang saat ini masih berhadapan dengan Goku. Kapten Ginyu yang telah melihat kekuatan Goku bukannya takut tapi malah senang karena akhirnya dia menemukan orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya.
Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kapten Ginyu ketika melihat ada orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya, dan kenapa dia bisa begitu senang? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.